yang bisa dibedah pakai pendekatan fenomenal. Kecemasan menjadi WNI. Hah? Ya jangan kecemasan lagi ya, bukan lagi kita kecemasan. Kayak kecemasannya di WNI mah Cemas. terlalu umum. Jadi kecemasan informasi itu formnya bisa apa aja? Bisa apa aja tuh, misalkan ada berita atau kabar dari siapapun, baik itu pemerintah ataupun UIN ataupun fakultas ataupun prodi, ya, yang dari prodi ya, kecemasan mahasiswa tingkat akhir dan terancam demo mengenai informasi yang dikeluarkan oleh studi fenomenologi. Atau ada informasi yang bikin kalian cemas, terus mau diteliti. Sekali lagi, dalam fenomenologi itu ada keunikan yang muncul. Keunikan yang muncul itu dalam apa dulu? Misalkan komunitas, grup, perkumpulan, dan sebagainya. Ada hal yang kalian rasa agak lain, agak berbeda. Itu adalah suatu fenomena. Bayang? Gimana? Jadi kalian jangan terpaku dengan kecemasan, itu cuma fenomenologi itu bisa segala macam. Dan pertama-tama bisa apapun. Apa? Boleh dilanjut? Kalau fenomena tentang alam kayak yang lagi banyak diceritain tentang sisa lain Bisa. Tapi apa dulu yang aspek dan konteks yang akan kalian angkat? Aku kepikiran satu coba menyimpang ini nggak harus dia. Mitigasi bencana warga Kabupaten Bandung Barat dalam dalam informasi aktifnya sesar Lembang studi fenomenologi. Jadi apa aja yang mereka siapkan, ngapain mereka itu, terus kenapa mereka harus menyiapkan sesuatu
Kita belum ke studi kasus, belum ke etnografi. Perpustakaan dan sains informasi. Saya terlalu berat kalau menyebutnya informasi Islam ya. Apa? Atau mau lanjut dulu? Lanjut dulu? Mau ditambah lagi musiknya? Ayo. Oke, apa yang kalian bingungkan? Apa yang dibingungkan? Bedanya studi kasus sama fenomena fenomenologi secara spesifik itu apa itu? Secara detail dengan biar kita bisa tahu studi kasus sama fenomena. Ya, secara spesifik, ya, fenomenologi itu pengalaman manusia. Kalau studi kasus bisa jadi bukan manusia, bisa jadi perilaku, bisa jadi perilakunya. Hanya berarti di perilaku, tidak sampai ke pengalaman. Dan tadi saya sudah bilang, secara saya memandang jiwa itu berbeda dengan kalian, karena saya punya pengalaman. Tapi Pak, mungkin ada teknis agar tidak melampaui batas karena ini kan termasuk pribadi. Ada agar tidak melampaui batas kan ini termasuk pengalaman pribadi. Takutnya ada emosi atau gimana yang Bapak membantu dosen Bapak itu yang ke mana? Yang ke tempat-tempat kayak gitu. Nah mungkin ada teknisnya. Ya teknisnya, ya saya nggak akan menyebutkan nama dia. Jadi disebutnya inisial atau ya nama samaran atau pakai ABC. Karena peneliti khususnya etnografi, fenomenologi, ya itu tidak disebut nama. Saya 2 kali melakukan penelitian etnografi, nggak pernah menyebutkan nama. Nggak pernah menyebutkan akun. Itu bagian dari etika. Di batasannya tidak ada batasan. Kalau itu bisa jadi Pak fenomena game Roblox sebagai universe dari metaverse ya. Bagi siapa? Bagi mahasiswa. Mahasiswa mana dulu? Sekali lagi harus spesifik. Atau kalau nemu ada komunitas Roblox Win, Ada. nah itu boleh jadi objek. Itu bisa. Roblox sebagai metaverse
komunitas Roblox UIN studi fenomenologi bisa. Tapi kalian harus masuk ke situ, ke komunitas itu, ikut komunitas itu, ikut nimbrung. Walaupun nggak main, nongkrong aja, tapi bagusnya main. Mabar, nongkrong. Malah kita yang ketemu. Ya itulah pentingnya batasan, ya, batasan etika atau pilihan. Toh, nggak lagi. Pengambilan informasi terkait propaganda media pengambilan informasi oleh mahasiswa di perguruan tinggi terkait propaganda media saat aksi di gedung DPRD misalkan studi fenomenologi misalkan. Itu lebih dari studi kasus. Oh, lebih singkat saya. Jadi kalau studi kasus itu, ya, ini bedanya studi kasus dan fenomenologi. Studi kasus itu biasanya sudah terjadi atau sedang terjadi. Ya. Kalau fenomenologi, kalau fenomenologi yang sudah itu bisa. Artinya kalian harus berkecimpung. Sedangkan fenomenologi itu Ini demo, kan demonya udah nggak bisa. Tapi kalau yang sudah komunitas terjadi ya, itu kan masih ada. yang masih terjadi. Bisa studi kasus, bisa fenomenologi, bisa etnografi. Tergantung itu mah ada aspek atau konteks apa yang akan diambil. Kali lagi, ya. Bagaimana kalian memandang masalah, itulah ya, saat menemukan aspek dan konteks, maka kalian sudah tahu arahnya kemana. Itu makanya kalau mikirin dulu kan saya mau fenomenologi. Iya, di tengah jalan anjir lain fenomenologi ternyata. Paham ya? Kita ke slide berikutnya. Tong nilai teuing. Aing teh capek. Isu aing ngajar nu bareut. Kalau balik jadwal buka bisa. Pagi 2 kelas analisis wacana. Sekarang ini clear, jangan mau jadi seperti saya. Ada grounding teori, ada etnografi, dan terakhir nanti ada studi kasus. Grounding teori itu kayak gimana? Ini mengembangkan teori, ya. Dan secara sistematis berpijak atau berasal dari data itu sendiri. Jadi kalian ngolah data, cari data dulu, ngolah data dulu lagi. Setelah itu baru ketahuan. Ya, approach-nya seperti itu. Pengumpulan dan analisis data berjalan simultan melalui coding terbuka, aksial, dan selektif. Nah ini biasanya mixed method juga. Ya. Hasil bisa sebuah teori substantif, bukan teori besar atau grand teori yang menjelaskan suatu proses. Jadi kalau ada yang bilang penelitian kualitatif terus ngomongin grand teori, mau didengin.
saya nggak ngerti itu cara belajarnya gimana. Grand teori itu cuma ada di kuantitatif. Karena kualitatif tidak menguji teori, tidak membuktikan teori, tapi teori sebagai pendukung. Makanya tidak ada kedudukan grand teori dan grounded teori. Yang ada hanya grounded teori, teori dasar sebagai pendukung dari argumentasi kita. Itu kualitatif. Jadi kalau ada dosen yang ngajarin kalian grand teori tapi kualitatif, jangan didengerin. Belajar yang benar berarti. Nggak ada grand teori. Jadi kalau kalian udah 3 pertemuan berarti kuantitatif ya, udah belajar grand teori? Belum. Jadi grand teori itu ada kedudukan paling atas, baru ada teori-teori lain di bawah grand teori itu. Nah itu yang harus dibuktikan. Kalau kualitatif ya nggak ada fenomena. Ngapain pakai teori? Apalagi pakai grand teori? Kalau kualitatif itu nggak ada adanya grounded teori. Contohnya kayak gini, mengembangkan teori tentang proses menjadi melek informasi, becoming information literate ya, di kalangan komunitas urban. Jadi ada daerah tertinggal, terus mau dikembangkan tuh supaya mereka jadi literate ya, yang asalnya literate. Nah, kemudian dalam prosesnya kalian ada temuan beberapa data yang bisa diaplikasikan menjadi teori substantif. Jadi kenapa di satu daerah literasinya buruk? Karena di sana sudah ada mental blocking. Itu kan teori substantif. Seperti apa mental blocking itu? Sebelum dikasih tahu, sebelum diajarkan udah bilang nggak bisa. Dan istilah-istilah lain banyak tuh, teori-teori dasar tuh, apalagi tuh generasi strawberry ya, itu kan teori dasar gitu. Dari hasil apa? Dan hasil temuan. Generasi Z yang agak lembek-lembek dikategorikan sebagai generasi strawberry. Apalagi banyak ya temuan teori dasar seperti itu. Jadi Pak ada kesamaan sama kuantitatif? Enggak, kalau kuantitatif mah membuktikan probabilitas tadi. Anda punya hipotesis. Jadi misalkan gini, apa ya? Ini kalian bisa koreksi saya karena saya tidak ahli juga dalam kuantitatif. Cuma saya tahu dasarnya aja, tahu kerangkanya. Jadi misalkan apa dong yang mau dikuantifikasi, misalkan apa yang mau kalian buktikan? Coba. Apa? Apa? Coba, ada nggak yang kira-kira bisa jadi data kuantifikasi, bisa dikuantifikasi? Jumlah koleksi buku ilmiah di perpustakaan adab dan humaniora itu aja. Anda punya dugaan bahwa karena pengunjung ke perpustakaan UIN Adab itu sedikit ya, maka Anda punya prediksi bahwa koleksi buku ilmiahnya sedikit.
Jadi ada korelasi nggak? Kalau mau menghitung korelasi ya, korelasi antara sepinya pengunjung dengan koleksi, ya, dengan koleksi buku di perpus ada. Nah, ketika hipotesis Anda tadi ya sepi karena koleksinya kurang, tidak lagi di hasil setelah mengambil data kuantitatif di survei itu orang-orangnya termasuk pustakawan pendidikannya, barulah muncul hasil ya. Biasanya hasilnya seperti ini. Hipotesis itu tahu kalian lambangnya? Tahu lambang hipotesis? Ini toha sama dengan ini hasil, ngomongnya hasil A sama dengan terbukti. Oh iya. Kalau enggak ya tidak terbukti. Hipotesis tidak terbukti. Jadi dugaan Anda tadi, dugaan sementara tadi, hipotesis itu dugaan sementara diuji pakai teori ya, untuk membuktikan teori tadi benar enggak, itu ground teorinya apa. Kemudian ya hasilnya antara dua ini tidak simpel kuantitatif dan cepat kalau Anda ngerti cara kerjanya. Pengen lulus cepat pakai kuanti, saya sarankan. Pengen cepat-cepat masuk Sinta pakai kuanti. Gap antara kuantitatif dan kualitatif itu jauh. Orang-orang lebih senang kuantitatif. Karena apa? Kenapa? Hasilnya apa? Hasilnya apa? Pasti. Iya. Iya, tidak. Udah. Literasinya bagus, buruk, udah. Selesai. Kalau kualitatif kan apa faktornya? Orang di lingkungan di perpus UIN itu koleksinya sedikit, kan bisa jadi banyak faktornya. Paham ya? Bedanya. Nah sekarang ke etnografi. Etnografi itu mendeskripsikan dan menginterpretasi budaya, ya, kelompok sosial atau sistem sosial yang dibagi bersama atau shared culture. Nah etnografi itu menggali artefak budaya. Jadi paradigma kalian terhadap artefak itu jangan tentang batu, jangan tentang naskah kuno. Artefak itu gini, saya lagi neliti Hasna pakai etnografi. Terus saya wawancara Hasna. Hasna pernah nggak ngucapin kata-kata kasar di media sosial? Kalau pernah, ngucapin apa? Gak pernah. Saya selalu santun kok di media sosial. Ternyata saya menemukan tuh Hasna di tahun 2018 pernah ngetik tai. Sorry ya, lagi dimakan. Ya maksudnya tainya bukan literally tai, tapi apa? Makian. Ya. Ternyata temuan. Berarti kan ada yang bohong dari si narasumber ini. Kira-kira kenapa? Tapi memang setelah Hasna jadi mahasiswa tidak pernah ada atau lihat gejalanya. Lihat gejala dari apa? Sekali lagi yang terpenting itu simptom. Pada kondisi apa dia memaki seperti itu, dan pada kondisi apa dia tidak memaki. Nah itu penting. Jangan hilangkan
konteks, jangan hilangkan aspek. Oh, ini suka maki-maki tuh pas punya pacar, ternyata. Ya. Jadi makian itu tuh kepada pacar. Pas jomblo mah enggak. Tuh berapa tahun jomblo? Enggak ada makian-makian kayak gitu. Nah, penting itu dalam RPK. Karena bisa jadi pas kita wawancara orangnya nggak ngaku, tapi pas kita amati ini nggak lakukan. Metodenya observasi partisipan yang lama dan imersif sekaligus wawancara mendalam. Kita nggak perlu terlibat dalam aktivitasnya, kita cukup hanya mengamati. Kita gali apa aja peninggalan kita. Nah, Hasna tadi ngomong tai itu adalah artefak budaya yang bisa jadi data. Anda pernah baca jurnal saya? Silakan, di situ ada kata-kata kontol. Baca jurnal saya. Disensor nggak sama reviewer sama editor? Enggak. Gak ada perintah, Pak ini tolong ditutup, Pak tolong ini disensor, Pak. Enggak, karena apa? Itu apa adanya. Orang berkata demikian. Serius. Bukan saya ngajarin kalian ngomong kotor ya, bukan. Tapi ketemuan data kalian dalam lapangan seperti itu adanya, laporkan seperti itu. Jangan diperhalus, jangan dipertambah. Bahaya bener, kalian kalau baca jurnal saya ada itu. Sinta 2 lagi ini bahasa Inggris. Jangan pernah menghilangkan konteks dan aspek. Kalau saya sensor kata-kata itu, ini bukan data. Bukan data. Kalau ada orang ngomong anjing, ya sebutin aja dia ngomong anjing. Kalau ada ngomong goblok, sebutin. Dia goblok. Ingat, jangan hilangkan konteks juga. Gobloknya pakai dia pakai K. Kalau goblok berarti orang Bandung, orang Jawa Barat. Karena kalau orang Surabaya nggak akan bilang goblok, tapi juancok. Itu ada aspek pengalaman tadi ya, yang mempengaruhi seseorang itu melakukan dan bertindak tutur. Nah, saya daripada fenomenologi lebih senang etnografi. Karena kalau fenomenologi saya suka kepancing. Iya kayak yang PSK itu kepancing saya itu, bukan kepancing pengen. Sedih, ikut sedih gitu. Gak tega. Apalagi teman saya tuh pernah ada yang dia meneliti, saya pernah cerita ya, dia meneliti gaya bahasa kaum LGBT. Maksudnya kan saya kebayang kalau dia sentimental atau emosional, gitu nggak menempatkan diri sebagai peneliti, penasaran nyoba kan bahaya. Masalahnya saya sering kali punya teman yang gay itu bilang dan ya normal,
coba lu ketagihan. Serius, udah ngomong kayak gitu kan aing jadi serem. Tapi saya sering galak, ya sering galak karena mereka itu kalau digalakin bukan seneng ya. Mundur, bukan takut mundur. Ya, kita minta dia respect untuk ada batasan. Siapa mau hayangnya kalau baturan jeung ulah gitu aja terus. Ya, aing ngahargaan maneh preferensi maneh ngomong wae. Tapi ulah gitu. Baru dia kasih batas. Nggak pernah lagi. Ada teman saya, ada juga perempuan tuh yang meneliti gitu ya. Tapi apa beda gitu lah. Dia lebih pada apa ya? Dia bencong, lebih ke bencong. Maksudnya bencong yang form trans ya, bukan yang gay tapi trans. Sampai ada yang jadi CS dia. Iya, saya bilang deket bisa nanti jeung si eta, saya coba dulu Cang Benong ya. Deket bisa di si Cang Benong. Siapa baturan yang begitu teh cenah loba manfaat, aku naon tuh. Aing kan hoream cenah ngangkat galon ka dispenser. Si eta mah kan nyage jiga awewe udah kuat kan. Siapa asas manfaat cek orang itu. Yang penting kan sama-sama bermanfaat. Ya gue sih mobil aing mogok si eta nu ngadorong. Ya sih, ya gitu. Nah, hasilnya apa dari etnografi itu? Deskripsi budaya yang holistik dan terperinci. Jadi kita tuh betul-betul tahu sampai ke akar-akar gitu. Ya, bukan hanya di permukaan. Nah, contohnya etnografi budaya berbagi pengetahuan di kalangan programmer di sebuah software house atau budaya penggunaan ruang koleksi khusus di perpustakaan. Ya, seru. Kalian mau misalkan ini ya, budaya penggunaan ruang koleksi di perpustakaan adab dan kemajuan asal di bulan kalian diam di perpus adab dan dibuka sampai tutup 3 kali seperti itu, amati. Ada calon-calon narasumber yang paling sering ke situ, so jadikan narasumber. Ya nggak perlu 3 bulan sih, 1 bulan lah cukup. 1 bulan mengamati, 1 bulan untuk wawancara. Tapi biasanya kalau etnografi memang penelitiannya itu 3 bulan, sama kayak fenomenologi lama. Ya. Paham? Paham? Paham nggak? Ya, bisa ini budaya penggunaan ruang koleksi, intinya penggunaan. Budaya pencarian informasi. Nah, terakhir ada studi kasus. Fokusnya eksplorasi mendalam terhadap suatu sistem, peristiwa, program, atau komunitas yang dibatasi oleh waktu dan tempat. Ini batasan dari studi kasus, waktu dan tempat. Jadi ada kasusnya, ada konteks dalam kasus itu. Ya. Sumbernya apa? Sumber datanya multiple, bisa wawancara, observasi, dokumen, artefak. Ya. Hampir mirip-mirip dengan etnografi, hampir mirip-mirip dengan fenomenologi, tapi dalam waktu tertentu. Contohnya studi kasus implementasi sistem repositori institusional di Universitas X. Kenapa? Coba. Karena implementasi sistem repositori ini ada jangka waktu.
Tidak selamanya orang pakai sistem A, misalnya. Tidak selamanya orang melakukan aktivitas A. Kayak tadi, demo akan ada akhirnya. Bahkan di Nepal sekalipun pilihannya kan rusuh. Yang kedua, tuntutan dipenuhi. Yang ketiga, darurat militer. Bukan cuma yang bisa menghentikan aksi. Tapi kasus berbataskan. Nah, terus apa bedanya dengan fenomenologi dan etnografi? Saya pengen tahu. Cara kalian mengidentifikasi, oh ini studi kasus, oh ini fenomenologi, oh ini etnografi. Nah, saya akan masih ada satu slide. Nah, memilih pendekatan artinya kalian harus menyelaraskan segalanya. Yang pertama, ada pertanyaan penelitian. Apa yang kalian ingin ketahui dari suatu masalah tersebut, suatu fenomena? Apa yang kalian ingin ketahui? Ya. Jadi jangan dulu, saya mau studi kasus, saya mau fenomenologi, saya mau etnografi, kayak tamat gampang. Apa dulu yang ingin kalian ketahui? Ya. Selanjutnya, bagaimana prosesnya? Nah, kalau berkaitan dengan proses pengembangan, pelatihan, pengabdian, grounded theory. Tapi kalau kalian ingin menggali pengalaman, fenomenologi, pengalaman pengguna, oke? Pengalaman orang dalam mengalami sesuatu. Tadi yang kata kuncinya peristiwa, mental, dan apa lagi? Apa? Ada kelas lain. Woi. Apa yang tadi? Dari apa? Apa? Dibangun secara sosial. Namanya manusia kan sosial. Ya. Nah, selanjutnya kalau bagaimana budaya atau kondisi di sana, baru etnografi atau studi kasus. Nah, kalau ini agak-agak primordial, paradigma apa yang Anda anut? Bisa jadi Anda menganut paradigma kritis karena ngefans sama Panisa. Ya bisa aja lah, saya nggak tahu.